Gak tahu kenapa ya, sekarang pengumpulan popularitas adalah hal yang paling baik dicari oleh anak muda. Pengennya jadi idola, mendapat like serta disanjung di sosial media. Sekarang, kita hidup di mana orang ingin menaikkan gaya, tetapi malah menjatuhkan harga dirinya. Pengen viral, joget ngumbar aurat, sampai melakukan tingkah nyeleneh, bahkan challenge bahaya. Yang jadi pertanyaan, kenapa sih pengen viral di dunia sampai mengorbankan rasa malu kita? Apakah sekarang popularitas menjadi sebuah prioritas? Terkadang, terlalu banyak menjelajahi sosial media membuat kita terlena. Menginginkan hidup seperti mereka, bergelimangan harta, traveling keliling dunia, memiliki rupa sempurna, bahkan dikenal dan dipuji oleh manusia. Tak sadar berucap, andaikan saja aku seperti dia. Membuat kita lupa, bahkan mencela setiap pemberian dan nikmatnya. Guys, stop! Beranjaklah dari dunia maya dan segera kembali ke dunia nyata. Mungkin kita lupa dengan firman-Nya. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Dan ingatlah juga, tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Betapa melimpahnya kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, bahkan tak terhingga jumlahnya. Allah memberikan kita kehidupan, kesehatan, makanan, minuman, pakaian, dan begitu banyak nikmat yang lainnya. Jika kita berusaha menghitung nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, niscaya kita tidak akan mampu menghitungnya. Allah Ta'ala berfirman, وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Quran Surat An-Nahl ayat 18. Syukur yang sebenarnya tidaklah cukup hanya dengan mengucapkan Alhamdulillah. Namun, hendaknya seorang hamba bersyukur dengan hati, lisan, dan anggota badannya. Serta perlu diingat, segala nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah ujian bagi kita. Apakah kita akan menjadi hambanya yang bersyukur, ataukah menjadi orang yang kufur? Terkadang, hidup yang kita sesalkan adalah kehidupan yang sangat didambakan oleh seseorang. Kesehatan yang sering kita lupakan menjadi harapan bagi mereka yang terbaring di atas dipan. Kesempurnaan fisik yang kita keluhkan bisa jadi suatu kebahagiaan bagi mereka yang memiliki kekurangan. So, masihkah ada alasan untuk tidak bersyukur? Dalam hidup ini, ada banyak orang yang memiliki kemampuan diri. Ada yang lebih sempurna fisiknya, lebih banyak hartanya, lebih pintar ilmunya, dan lebih-lebih yang lainnya. Bohong sekali jika melihatnya tak membuat iri, seakan kehidupannya penuh dengan bahagia, tanpa ada celah, juga luka. Alhasil, semua berlomba untuk menjadi lebih, agar mendapatkan pengakuan dari dunia, agar terlihat hebat di pandangan manusia. Namun, kenalkah kamu dengan kisah Uwais Al-Qarni? Yaps, kisahnya sedikit diketahui, namun ia memiliki kemuliaan yang teramat tinggi. Bahkan Rasul menyebutnya bahwa ia adalah penduduk langit. Ia menyembunyikan dirinya dari penduduk bumi, tapi merebak namanya di seluruh penjuru langit. Juga Abdurrahman bin Auf yang menangisi hartanya tak kunjung habis, sebab ia paham yang banyak harta akan dihisap setelah semua yang miskin sudah di surga lebih dulu. Serta dahulu, Nailah binti Al-Farafisha memilih untuk merusak kecantikan yang dianugerahkan kepadanya hanya demi mewujudkan kesetiaan pada suaminya, Utsman bin Affan, yang telah syahid dibunuh musuh. Bukan kita tak boleh iri pada mereka yang tampak hebat. Hanya saja, Sang Rasulullah mulia memotivasi kita untuk iri pada hal-hal yang lebih bermakna dan berharga.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya tidak boleh ada rasa iri kecuali kepada dua orang, yakni orang yang diberikan Allah harta, lalu ia membelanjakannya dalam kebenaran, dan orang yang diberikan Allah suatu hikmah atau ilmu, lalu ia menerapkannya dan mengajarkannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Karena yang lebih berharga dan bermakna daripada penampilan, harta, ilmu, dan ketenaran adalah bagaimana semua ini bisa menjadikan kita semakin dekat dengan Sang Pencipta. Guys, popularitas yang sebenarnya adalah ketika kita dikenal oleh Rabb semesta alam, diakui sebagai hamba dan dimuliakan dengan surga. Populer di kalangan manusia itu ujian, sedangkan populer di hadapan Allah adalah hadiah dan pujian. Inilah popularitas yang harus menjadi prioritas.